Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satpam Milenial, channelnya Satpam Kekinian. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga kabar rekan-rekan semua selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dijauhi dari segala mara bahaya, dan yang paling utama selalu diberikan rizki yang berlimpah, rizki yang halal, dan dijauhi dari segala taruna negatif buat teman-teman yang sedang bertugas. Pada konten kali ini saya akan kembali melanjutkan edisi dari video sebelumnya, yaitu pertanyaan yang sering muncul saat interview kerja. Ini bagian keduanya ya teman-teman ya. Tapi sebelum melanjutkan, mari teman-teman dukung channel Satpam Milenial agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan tekan tanda notifikasinya atau tanda loncengnya. Bila teman-teman suka, teman-teman bisa like, komen, dan share videonya agar saya bisa terus semangat untuk menghadirkan video-video terbaru di channel Satpam Milenial. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan video kali ini, yaitu pertanyaan yang kemungkinan akan muncul saat sesi interview. Pada video sebelumnya mungkin yang saya jabarkan yaitu pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya akan muncul saat interview. Itu saat melamar profesi apapun, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan di video sebelumnya tuh kemungkinan muncul. Berhubung channel ini tema tentang satpam, yaitu channel Satpam Milenial ya, jadi kemungkinan saat teman-teman melamar posisi satpam, kemungkinan akan ada pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan satpam. Jadi untuk interview lanjutan itu biasanya pertanyaan yang akan muncul tuh teman-teman, biasanya pihak rekrutmen ataupun pihak HRD pasti akan menanyakan tupoksiran satpam itu apa. Tupoksiran satpam itu kan kalau tidak salah tugas pokok, fungsi, serta peranan satpam ya teman-teman ya. Kemungkinan nanti teman-teman disuruh menjabarkan tugas pokok satpam itu seperti apa, fungsi satpam itu seperti apa, dan juga peranan dari satpam itu apa. Nah, kemungkinan nanti akan muncul tuh pertanyaan tersebut. Jadi teman-teman itu ya harus bisa menghafal apa itu tupoksiran satpam. Kemudian setelah teman-teman ditanyakan hal tadi tentang tupoksiran satpam, pertanyaan yang kemungkinan akan muncul yaitu janji satpam. Bila teman-teman bisa menjelaskan apa itu janji satpam dan juga poin-poinnya, itu akan menjadi nilai plus atau nilai lebih buat teman-teman saat interview. Setelah menanyakan janji satpam, biasanya pihak rekrutmen ataupun pihak HRD kembali akan menanyakan prinsip-prinsip penuntun satpam. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin harus menghafal juga apa itu prinsip-prinsip penuntun satpam. Jika teman-teman sudah bisa menguasai tiga pertanyaan tersebut, kemungkinan teman-teman untuk diterimanya lebih besar ya. Jadi sudah jadi nilai plus buat teman-teman di mata rekrutmen. Kemudian saat tiga pertanyaan itu selesai, biasanya teman-teman langsung akan dipraktekkan secara singkat mengenai materi PBB. Jadi teman-teman pun harus bisa menguasai dasar-dasar dari PBB. Kemudian setelah tes PBB, biasanya pihak HRD langsung akan mereview kemampuan teman-teman saat interview, mulai dari pertanyaan umum, pertanyaan tentang kesatpaman, dan sesi penguasaan dari materi PBB. Setelah itu
teman-teman akan menunggu keputusan dari HRD atau tim rekrutmen apakah teman-teman bisa bergabung atau tidak. Jadi intinya setelah teman-teman menguasai pertanyaan umum, pertanyaan tentang Satpam dan juga PBB, kemungkinan teman-teman untuk diterimanya sangat besar. Cuma hal yang paling utama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu saat akan melakukan interview itu hal yang paling utama selain harus menguasai materi, teman-teman juga harus berdoa ya. Saat akan berangkat, teman-teman berdoa, minta restu dari orang tua, atau bila teman-teman sudah berkeluarga, minta restu dari istri dan dari anak, supaya proses saat interview teman-teman berjalan lancar dan menjadi rezeki buat teman-teman dan juga keluarganya bila nanti teman-teman diterima. Demikian informasi dari saya, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.